ketemu lagi sama gue di mana lagi bukan di Subtract Ori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga kalian selalu tetap di rumah aja ya. Dan akhirnya guys kita ketemu lagi di malam Jumat kali ini. Dan di malam Jumat kali ini gue bakal menceritakan kembali storytime yang udah kalian request di email request gue. Dan di sini udah ada beberapa storytime yang gue pilih dan benar-benar ini tuh serem-serem banget buat diceritain kembali. Pokoknya kalian wajib banget tonton video sampai akhir dan dengerin ceritanya karena ini benar-benar creepy banget. Oke guys, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian udah pencet tombol subscribe-nya. Sekarang kita langsung masuk ke cerita yang pertama. Oke guys, jadi cerita yang pertama ini yaitu cerita dari running46@gmail.com. Hai kak, aku mau cerita pengalaman hororku. Ini kejadiannya waktu aku masih kelas 6 SD. Jadi waktu itu aku lagi pergi ke pantai yang ada kolam renangnya. Lengkap banget nih pantai, udah ada air pantainya, ada air kolam renangnya. Bentar lagi ada speed tank di sana tuh. Oke lanjut. Aku pergi sama teman-teman sekelas dan kakak kelasku. Awalnya waktu pertama sampai di pantai itu, aku memang merasa merinding gitu. Tapi aku pikir itu cuma angin doang. Soalnya di pantai emang anginnya lumayan kenceng. Di pantai itu entah kenapa aku ngerasa rada-rada creepy gitu kak. Tapi aku nggak mikirin hal yang buruk dan lanjut have fun sama teman-temanku. Sampai sekitar jam 3 sore, waktu mataharinya udah nggak terik lagi, aku sama teman-temanku memutuskan untuk pergi berenang. Disinilah kejadian yang ngebuat aku merinding dan mungkin hampir mati terjadi. Waduh, ada apa ini di sini? Nggak lodon, apa gimana nih? Aku berenang biasa di kolam yang tingginya 120 meter. Hah? 120 meter? Mohon maaf, lu nih berenang di kolam apa di Samudra Hindia nih? 120 cm kali maksudnya nih. Oke lanjut. Sampai sekitaran 20 menit aku berenang. Setelahnya sunset yang amat bagus pun terlihat. Tapi untuk melihatnya dengan jelas kita harus pergi ke kolam yang agak jauh. Kalau nggak salah kolam yang dalamnya 200 meter, 200 cm maksudnya. Walau aku tahu di sana itu dalam, tapi aku tetap berenang ke sana. Pada saat itu aku berenang sudah setengah kolam dan hampir sampai di pinggiran kolamnya. Tiba-tiba aku merasa ada yang narik kaki aku ke dalam kolam itu dan membuatku tenggelam. Karena pada saat itu aku menggunakan kacamata renang, jadi aku bisa melihat ke dalam kolam itu tapi sedikit samar-samar. Pada saat itu aku mulai tenggelam dan aku sempat melihat ke bawah kolam tepatnya di dekat kakiku. Aku langsung panik karena aku melihat kayak bayangan hitam yang samar-samar di sekitaran kakiku. Bayangan hitam itu kayak ngejerot kakiku dan menarik ke bawah air gitu. Wow. Aku langsung kecipak-kecipuk di air supaya naik ke atas. Kecipak-kecipuk apaan anjir? Itu mungkin gerakan kaki mungkin ya gini-gini. Kecipak-kecipuk. Untung bukan kecipak-kecipok ya. Kecipak-kecipok jadi deh tuh ciuman lu sama bayangan hitamnya. Oke lanjut. Untungnya kakak kelasku ngeliat dan langsung nyelamatin aku. Mukaku pun langsung pucat. Udah kayak ngefly. Ngefly ngapain habis ngelem lu? Ngefly banget habis ngeliat yang begituan. Aku malah hampir meninggoy. Tapi syukur banget waktu itu aku masih dikasih kesempatan untuk selamat. Itu artinya Tuhan belum pengen ketemu lu. Berarti mulai sekarang lu nggak usah sok-sokan berenang di kolam yang dalam-dalam 200 meter begitu ya. 200 cm maksudnya. Udah berenang di kolam berang-berang aja ya udah ya. Oke, itu cerita yang pertama. Dan ya kejadiannya hampir relatable banget. Karena temen gue juga ada yang pernah ngalamin hal yang kayak begini. Katanya kayak ditarik ke dalam kolam berenang gitu. Oke, next cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini berasal dari email request yaitu lailatulfitri341@gmail.com. Halo kak, namaku Fitri. Waktu itu hari Rabu malam ada kabar bahwa nenekku yang dari ibu meninggal. Turun berduka cita ya. Dan malam pun berlalu. Udah main berlalu aja nih malamnya. Terus habis dikabarin begitu, lu kemana nih? Lu tuh kemana? Lu ke rumah emak lu, nenek lu, tapi kemana? Gak ngerti gue. Udah main berlalu aja ini malamnya nih. Oke. Semua anak dan cucu-cucunya nenek nginep. Oh berarti dia kesana juga kali ya. Pada awalnya semua hal biasa-biasa aja dan gak ada apa-apa. Singkat cerita, keesokan harinya waktu itu aku mau sholat, tapi tempatnya dipenuhi makanan buat tahlilan. Sampai pada akhirnya aku sholat di kamar depan. Awalnya aku biasa aja, tapi pas aku rukuk aku ngerasa di punggung aku tuh adem banget. Terus ada kayak bau-baunya gitu. Baunya itu kayak bau bunga yang wangi banget. Wow. Aku pun tetap melanjutkan sholatku. Sampai pada akhirnya aku mau ke sujud di sajadah. Aku tuh kayak ngelihat ada kepala cewek serem banget. Matanya kayak mau copot. Mulutnya lebar banget dipenuhi darah. Aku langsung kaget dan merangkak keluar karena nggak sanggup berdiri. Dan mulut juga nggak bisa mengeluarkan kata-kata. Itu berarti kayak di film Danur ya nggak sih? Waktu sholat gitu dia kelihatan
Sesampainya di luar, aku ceritain kejadian itu ke sepupuku yang indigo, dan dia bilang kalau misalnya itu memang penunggu dari ruangan itu. Makanya kamar itu jarang ditempati karena setiap ada yang tidur di sana biasanya langsung sakit demam, muntah-muntah atau pusing berkelanjutan. Setelah 10 menit nenangin diri, aku pun ambil air wudhu lagi, terus sholat di rumah sepupuku. Malam pun tiba. Waktu itu sholat maghrib dan aku paling terakhir dapat urutan sholatnya karena ruangannya kecil dan aku masih trauma kejadian tadi pagi. Waktu sholat di rakaat kedua, aku ngerasa adem lagi. Awalnya ademnya itu cuma di atas kepala, terus kayak merambat ke punggung. Aduh, mohon maaf nih adem, apa lu sakit pinggang nih, merambat dari kepala ke punggung. Aduh, oke deh. Baunya pun semakin lama semakin adem dan wangi. Akhirnya setelah salam, aku pun langsung kabur. 7 hari kemudian aku sekeluarga pulang ke rumah. Ibuku masih ngerasa sedih banget. Oke, jadi acaranya itu kayak udah selesai gitu. Terus dia pulang. Terus 7 hari kemudian dia balik lagi ke rumah itu. Namun ibunya masih ngerasa kayak sedih banget. Keesokan harinya ibuku belanja, tapi anehnya dia beli ayam 2 kilo, tapi cuma cekernya aja. Tuh, dia pengen itu kali, bikin itu es krim ceker. Temannya si Skakol kali tuh ibu lo tuh. Jangan netting dulu ya. Oke, lanjut. Dan yang lebih anehnya lagi, ibuku ini baru kali ini beli begituan. Soalnya ibuku tuh vegetarian. Oh, pantas aneh. Namun pada saat itu aku masih nggak sadar diri, tapi nggak sadar emaknya beli ceker nih. Sampai pada akhirnya waktu itu ibuku masak ayam tersebut, tapi anehnya bumbunya tuh amis. Terus ibuku masaknya setengah matang dan dikasih kuah. Aku pun bertanya kepada ibuku, ibu kok masaknya setengah matang sih? Masih bau amis, terus itu masih ada darah di cekernya bu. Ih, gue ngebayangin deh ayam yang masih ada darahnya itu, ih jijik banget anjir. Lalu ibuku pun menjawab, hehe, iya nak, ini enak banget loh, cobain deh. Ih, itu udah aneh loh ibu lo kayak begitu anjir. Aku pun langsung berpikir dalam hati, aneh kan gak suka daging, kok masak daging 2 kilo sekaligus sih? Masaknya juga aneh banget lagi caranya. Masakannya pun jadi. Aku pun penasaran, terus aku pun mencoba untuk memakannya. Baru makan sesuap, aku pun langsung mual-mual karena gak enak dan juga amis. Terus masih ada darah-darahnya. Akhirnya aku pun taruh di belakang. Udah kelihatan masih ada darah-darahnya, masih ya jadi makan. Lah gue udah beli makan deh, gue tuh di luar deh. 1 jam kemudian aku ke kamar mandi, terus aku ke belakang buat minum. Pas di belakang aku ngeliat ibu aku udah makan ceker ayam 2 kilo tadi sampai habis dan bersih hingga tulang-tulangnya doang. Aduh, jangan kerasukan kucing Anggora nih, mak lu nih, hati-hati nih. Oke, lanjut nih. Aku pun kaget dan mikir kayaknya ibu aku lagi kesetanan. Tapi aku cuek aja. Cuek aja, ibu lu kayak begitu cuek aja, oke. Dan akhirnya aku pun kembali ke kamar. 1 minggu berlalu dan ibuku terus-terusan makan seperti itu. Ayahku juga ngerasa aneh banget. Akhirnya ayahku pun berdiskusi sama aku, dan akhirnya aku pun menyarankan ayahku untuk membawa ibuku ke ustadz. Dan ternyata dugaanku benar. Wow, kenapa nih? Kata ustadznya setiap manusia memiliki kembaran. Oh, maksudnya kembaran yang bentuknya tuh nggak kasat mata gitu ya. Kembaran yang ada sejak lahir, dan sekarang ini ibu aku sedang dirasuki kembaran dari salah satu orang tua ibu yang sudah tiada. Oh, jadi ibunya ini lagi dirangsukin sama kembarannya, neneknya atau kakeknya si Fitri ini. Gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gini loh. Bisa dibilang ibunya si Fitri kan punya orang tua nih, bapak atau ibu. Ibunya si Fitri punya bapak atau ibu. Nah, bapak atau ibunya si Fitri punya kembaran. Nah, itu tuh sekarang ngerasukin ibunya si Fitri. Ngerti nggak? Nggak ngerti? Ya, kalau nggak ngerti gue sedot juga otak lo nih. Itulah pokoknya. Oke, pokoknya gue bakal gambarin ya. Ini tuh si Fitri. Nah, si Fitri ini dia tuh punya orang tua nih, namanya nggak tahu. Nah, orang tuanya Fitri ini punya kembaran juga, karena kata ustadznya kan setiap orang punya kembaran tuh. Orang tuanya si Fitri ini, orang tua si Fitri, orang tua dari orang tuanya si Fitri ini punya kembaran. Otomatis kakek neneknya si Fitri maksudnya punya kembaran. Nah, kembarannya kakek neneknya si Fitri inilah yang merangsuki ibunya si Fitri. Ngerti nggak? Bener nggak sih penjelasan gue nih? Kayak begitu? Ya udah, pokoknya kalian komen aja deh yang kalian pahami itu kayak gimana ya, langsung komen di bawah, oke? Ibuku pun menjawab, kenapa bisa gitu ya ustadz? Kan saya juga punya saudara kandung yang lain. Tapi kenapa hanya saya saja yang dirasuki? No, tuh, jadi dia punya saudara kandung yang lain juga. Tapi kenapa kakek nenek si Fitri cuma merasuki ibunya aja, sedangkan saudara ibunya enggak gitu. Terus ibunya bingung tuh dia. Ustadz pun berkata, karena ibu yang paling sedih dan yang paling merasa kehilangan. Karena sesungguhnya sesuatu yang berlebihan akan menjadi jalan masuknya setan ke tubuh kita. Nah, makanya tuh, jadi buat kalian semua, moral value-nya di cerita ini jangan berlebihan dalam menanggapi ataupun melakukan hal apapun itu, termasuk gibah. Kalau keseringan gibah juga mulut lu ntar lemas kayak slime tuh. Jangan kelamaan juga nggak pernah gibah ya, ntar kering mulut lu kayak kanebo kering tuh. Lanjut cerita yang ketiga.
Oke guys, jadi cerita yang ketiga ini dari mosesjulio0507@gmail.com. Hai Kak Kori, saya mau menceritakan kisah horor nyata saya. Jadi aku tinggal di Desa Pakis, Kota Malang ketika umurku 15 tahun. Pada sore hari, tepatnya di hari Jumat, keluargaku ada acara keluarga dan aku juga ada acara di gerejaku. Dan aku memutuskan untuk pergi ke gereja aja. Anjay, aku mencium bau-bau kesucian di sini. Bagus-bagus, nah lanjutkan. Pada malam harinya aku pun pulang dari gereja dan rumahku otomatis sangat sepi dan sunyi, tidak ada orang karena mereka sedang ada di acara keluarga. Dengan berani ku buka pintu rumahku dan ketika aku masuk aku mendengar ada suara-suara aneh di kamar ibuku. Siapa itu? Aku pun mengecek kamar ibuku dan ketika aku buka pintu kamar ibuku, tidak ada siapapun dan langsung saja aku menyalakan lampu kamar ibuku. Seketika saja aku kaget ketakutan karena di kaca lemari ibu ada sosok perempuan dengan baju penuh darah. Wow, berarti dia pas nyalain lampu tiba-tiba aja di kaca lemarinya ibunya tuh ada kayak cewek berlumuran darah gitu. Ih, aku pun langsung berlari keluar rumah, namun tiba-tiba pintu rumahku terkunci dan aku lupa menaruh kunci rumahku itu di mana. Nah kan gue paling nggak demen nih kalau misalnya udah di keadaan genting begini pasti tiba-tiba ada aja yang kelupaan. Kayak sinetron aja ini. Sosok itu pun tiba-tiba mendekatiku dan aku pun dengan sigap mengambil salib dan berdoa. Sosok itu pun hilang dengan sementara dan aku pun membuka pintu rumahku. Tiba-tiba sosok itu pun datang lagi dan dia merangkak di tembok mengejarku seperti hendak menerkamku. Ih, merangkak di tembok anjir. Ih, gue ngebayangin deh. Aku pun langsung melemparkan salib itu ke sosok itu dan seketika salibku itu pun hangus terbakar menjadi debu. Lalu aku pun duduk bersujud di lantai dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan seketika ada bunyi mobil yang menandakan bahwa kedua orang tuaku sudah datang. Aku pun berlari memeluk ibuku dan menceritakan semua hal yang aku alami tadi. Dan keesokan harinya rumahku pun diurapi. Diurapi apa Anda? Coba kita cari. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata diurapi adalah dipenuhi oleh kuasa ilahi, atau arti lainnya juga bisa diartikan sebagai diurapi adalah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Oke, mungkin buat kalian yang ngerti diurapi itu apa bisa langsung komen di bawah, oke? Oke guys, sekian itu tadi story time yang bisa gue ceritain di storytime hashtag 9 kali ini. Kalau misalnya kalian punya cerita horor ataupun kritik, saran, pendapat, ide konten dan lain sebagainya, kalian bisa langsung menyampaikannya lewat email request gue, yaitu di request.sptrakori@gmail.com. Dan juga buat kalian semua jangan sampai lupa buat pencet tombol subscribe sekarang juga, karena pencet tombol subscribe itu dijamin gratis banget. Kita harus bisa let's go ke 1 juta di tahun ini, oke? Itu dari gue untuk storytime hashtag 9 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Oh ya guys, selamat malam Jumat.